bumi dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai perpindahan kalor. Perpindahan kalor. Kalor akan berpindah dari suatu benda ke benda lain apabila terjadi perubahan atau perbedaan suhu. Perpindahan kalor dapat terjadi pada zat padat, zat cair, maupun gas. Nah, ada 3 macam perpindahan kalor yang akan kita pelajari, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Perpindahan kalor secara konveksi. Pernahkah kalian memperhatikan gerak air yang sedang dimasak? Saat api dipanaskan, maka air di bagian bawah akan menerima panas lebih awal, maka massa jenisnya menjadi lebih kecil, sehingga air di bagian bawah akan bergerak naik. Sedangkan air dingin yang berada di bagian atas akan bergerak turun. Demikian seterusnya sehingga panas mengalir ke seluruh air dalam panci. Perpindahan panas atau kalor seperti ini disebut konveksi. Ciri-cirinya dalam perpindahan kalor disertai perpindahan partikel-partikel zat. Perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi disebut juga hantaran. Merupakan perpindahan kalor tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat. Jika suatu batang logam dipanaskan, pada salah satu ujungnya, maka panas atau kalor akan merambat hingga ujung yang lain tanpa memindahkan partikel-partikel logam. Perpindahan kalor ini dominan terjadi pada zat padat. Nah, zat yang mudah menghantarkan kalor secara konduksi disebut konduktor atau penghantar yang baik. Perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Perhatikan gambar anak-anak di sekitar api unggun. Panas yang dirasakan tubuh anak-anak di sekitar api unggun bukan dirambatkan oleh udara di sekitar, akan tetapi panas tersebut berpindah secara radiasi. Contoh yang lain adalah radiasi panas dari sinar matahari, lampu bohlam yang panas, dan panas yang dirasakan di sekitar benda-benda yang suhunya tinggi. Perpindahan kalor dapat terjadi secara serentak. Misalnya, saat memanaskan air di dalam panci. Saat api dinyalakan, maka rambatan panas yang terjadi pada panci merupakan peristiwa konduksi. Sedangkan aliran panas pada air merupakan peristiwa konveksi. Dan panas yang terasa di sekitar api merupakan radiasi. Perpindahan kalor bermanfaat bagi kehidupan manusia, akan tetapi terkadang perpindahan kalor ini ada yang merugikan atau tidak diinginkan. Nah, bagaimana mengatasi perpindahan kalor yang tidak diinginkan? Contohnya, memakai jaket atau selimut saat udara dingin. Saat suhu lingkungan lebih rendah dari suhu tubuh, maka tubuh akan melepas panas ke lingkungan. Dengan memakai jaket atau pakaian tebal, maka panas yang keluar dari tubuh akan tertahan di antara tubuh dan kain tebal, sehingga akan menghangatkan tubuh itu sendiri. Selanjutnya, menggunakan bahan isolator pada gagang panci atau pengaduk misalnya. Panci dibuat dari logam agar mudah menerima panas secara konduksi. Akan tetapi, agar gagang tidak ikut panas saat panci dipanaskan, maka digunakan bahan isolator atau bahan yang tidak menghantarkan panas. Selanjutnya, termos air panas. Agar air di dalam termos tetap bertahan panas,
Maka bagian dalam termos diberi penyekat isolator dan ruang vakum agar panas dari dalam tidak merambat keluar. Nah, manfaat perpindahan telur bagi kehidupan. Perpindahan telur dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari secara alami maupun dalam bidang teknologi. Secara alami contohnya pada proses penjemuran, penghangat ruangan, dan memasak, dan sebagainya. Sedangkan dalam bidang teknologi, contohnya pada alat-alat pemanas, penanak nasi, setrika listrik, dan lain-lain. Oke para siswa semua, demikian pembelajaran mengenai perpindahan kalor. Semoga para siswa semua dapat memahaminya. Untuk menambah wawasan kalian dalam materi ini, silahkan kunjungi Jogja Belajar. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.